Aduh bongkeng, minum dulu lambeu. Keluar di sini, keluar arahnya keluar. Enggak, kayak nggak mau ditelan, mas saya kayak tenggorokan gua. Jangan minum itu gitu. Silakan perkenalan dulu nama, usia, dan pekerjaan. Nama gua Kinur, usia gua 26 tahun. Nama Mario. Aswin DC. Aswin Uncle. Aswin 347. 347. Usia 24. Usia 23. Nama saya Frankie, pekerjaan saya linesman. Hakim garis. Pekerjaannya sebagai penikmat kurma. Pekerjaan gua tukang edit film. Kan kita udah lama nih nggak nyobain minuman. Biasanya kan kita selalu nyobain minuman gitu. Makanya ratingnya turun ya? Iya. Kita mau yang lebih greget lagi nih, kita harus nyobain minuman lagi nih, harus yang lokal-lokal lagi. Biasanya kan gua sajikan nih minumannya kali ini, tapi tidak boleh semudah itu. Lu harus mendapatkan minuman itu pakai usaha. Misalnya gua pergi ke mana gitu. Enggak dong. Apaan lu ke toko miras? Iya. enggak. Kalau nggak yang deket rel. Terus ada rintangan-rintangan. Ini siapa tahu ya kan. Bukan. Running Man. Nanti ada gua punya kenalan yang bisa bikin miras. Lokal ya, asli Lokal. Indonesia nih. Asli Indonesia. Kita akan mencoba miras khas Flores apa NTT? Sama nggak sih? NTT. Apa yang lo tahu soal proses pembuatan minuman keras? Dibikin di barel-barel. Kalau di game-game tuh gitu. Ditaruh di ini drum-drum gitu. Di apa namanya? Fermentasi ya. Iya fermentasi. Dan cara mendapatkannya pun tidak mudah. Kali ini kita nggak boleh beli. Bikin di rumah. Emang nggak Di bayangan lu kalau bikin miras di mana? Oh, miras tuh dibuat ya? Menurut lu aja. Diberikan oleh yang Oh, diberikan di gereja ya? ya di hutan-hutan gitu. biar nggak ketahuan. Ya kan ada yang versi legal juga. bikin sendiri nih. Bikin racik sendiri. Nah, kalau Karena misalnya salah, tetap diminum. lah kok gitu, Pak? Lah, kan konsepnya kan membuat sendiri, menikmati sendiri. Siap? Lu udah tanda tangan ini kan? Kayak apapun yang terjadi tidak akan menuntut gitu-gitu udah ada. Aduh, nggak ada di perjanjian, tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, Kak. Demi ilmu pengetahuan, bro. Pengetahuan bro. Selamat datang di konten Tapi Boleh Dicoba. Masih bersama saya Sobat Muscle yang akan menantang kawan-kawan kami semua ini untuk mencoba hal-hal yang memacu adrenalin. Kita tuh biasanya kalau nggak yang tadi memacu adrenalin, memacu detak jantung. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menyicipi minuman-minuman lagi. Tapi karena sekarang itu lagi musim nih, semuanya tuh apa-apa bikin sendiri, maka kita tidak cuma mencoba si Shopee-nya, bukan diminum doang, tapi kita akan mencoba membuat. Maka nanti kita akan coba, jadi gue punya temen yang sekarang lagi ngeriset pembuatan Shopee itu untuk akhirnya bisa jadi apa ya, kayak beneran layak untuk dikonsumsi gitulah. Di situ nanti kita bisa belajar untuk cari tahu gitu gimana sih cara akhirnya minuman ini bisa lahir ke dunia dan menghibur kita semua. Mending nanti kita langsung ke tempatnya. Gue ajakin si mereka semua ini yang pada bisa hanya minum doang untuk kita praktek langsung dan menikmati hasilnya bersama-sama. Ya, baiklah, Bung Kinur. Kita sudah sampai di tempatnya karena saya akan mengantar Anda bersama warga-warga lokal di sana. Oke. Lu minum doang gak tahu cara bikinnya kan? Oh, nah, temen iya, gua iya, ada iya. tahu cara bikinnya. Oke. Tapi sebelum ke sana, ini gelandangan-gelandangan tolong disantuni dulu nih. Abang-abangan. Jangan duduk sini, rumah orang. Bukan ada kenapa-napa ini kita. Bentar ya, saya panggilin dulu ya. Yang berani aja nih keluar. Tidak. Udah lah langsung aja. Udah lah. Bisa kenalin dulu nih warga-warga lokal. Ini teman saya, dulunya dia portofolio dia mabukin orang udah banyak kok. Nah ini teman-teman saya nih bisanya minum doang. Dia nggak tahu cara buatnya. Itu titik mulai dari situ. Ya sudah, kenalin dulu, ini namanya Selin. Halo. Dia ini, lu kenalin dong, lu ngapain? Ngapain Lu hidup tuh gue? Bikin apa sama Gue bikin arak Shopee dari Flores. Oh, lu orang Flores? Bukan, tapi gue dulu nulis tesis S2 di Flores. S2 bro. S2-nya mabuk. Semuanya bikin gituan ya. Ya sudah, ini nggak dipersilakan masuk. Boleh masuk kalau mau. Silakan masuk. Ya, jadi bapak ibu kita berkumpul maksudnya di sini adalah kita ingin berburu gitu. Kita mau mencoba membuat miras ya. Betul. Spesifiknya apa nih mirasnya nih? Ini namanya Shopee atau di sana juga sebutnya moke. Moke itu semua yang memabukkan namanya moke.
Hah? Gitu. Semua mau bukan namanya moke. Iya, Perempuan jadi moke. Nah, ini dia ada yang dari lontar, ada yang dari aren sadapannya. Sadapan. Tahu kan kalau nyadap karet tuh kayak gimana? Kayak di saya terus di lambung. Di atas ini tuh kan. Iya, ini semacam kayak gitu. Jadi orangnya manjat, terus nyayat bunganya, terus ditampung. Nah itu akhirnya manis banget, bisa dijadiin gula lempeng yang tadi saya tuh dulu. Tapi itu kan masih sama kayak alkohol pada umumnya kan, dia rada pahit Alkohol karena ya arak. karena tinggi kadarnya jadinya pahit kan. Nah, Iya. tapi awal mulanya tuh manis rasa si itunya. Manis. Berarti ini bahannya kalau dicobain manis. Kalau ini enggak, tapi aslinya manis. Kalau di Manis. Flores manis, itu dia gue cobain dulu tuh manis. Tapi ini punya Depok tuh asem. Jadi gue tambahin gula banyak. Jadi ini ada nira lontar, ini ada air gula, udah gue hitungin semuanya. Ini ada ragi, termometer. Kira obeng. Ini ada hydrometer. Hydrometer. Ya. Biasanya minum aja. Nggak perlu mikir-mikir. Ini ada gelas buat nanti masukin dia, ya gelas ukur, gelas kecil, timbangan. Ini buat sterilin gue semprot pakai ini. Ini pH-nya rendah banget jadi semuanya mati lah. Rendah. Ini tadi apa? Lakmus. Asaman. Iya. Ini ember fermentasinya sama ini airlock. Airlock. Ya, sudah. Itu Sudah. aja. Oke. Ya sudah. Langsung saja kita langsung praktekin aja ya Bang ya. Langsung dipraktekkan saja. Lu nggak boleh sentuh barang-barangnya biar kita melakukan, lu cuma kasih arahan aja. Kecuali udah Di luar. ngambang batas. Ya, gitu ya. Oh, iya. Udah mau meledak. Ini ada berapa step? Ini kan kita ada 5 orang. Pertama ngapain? Kurang lebih 5 untuk Pertama, ya siapin komponen yang mau dipakai kan. iya Yaitu ember. Masang-masang. Pasang dong, kan gue dong. Oh, bisa, bisa. Oh, dirakit. Iya, iya. Jago lah. Jago bisa. Modular. Kalau ada bocor. Modular. Objektif lu cuma tidak boleh ada bocor. Siap. Iya. Terus? Abis itu mulai campur bahan-bahan utamanya. Ya. Terus? Ya. Nah itu tuh termasuk ngukur loh, ngukur kadar gulanya kalau mau. Ngukur ini suhu sama pH. Satu aja boleh. Ya udah, Satu. tapi yang nyampur gampang banget. Nyampur sama ngaduk. Saya bang. Gitu doang. Nyampur sama ngaduk 20 kali. Ya, bisa. Bisa. Dia paling laki di sini. Yaudah tenang itu aja. kedua ya. 3 ukur-ukur. Ukur-ukur. Suhu, gula sama pH. Di sini yang Cina dia doang, dia jago gitu. Ya udah boleh lah dia. Terus siapin ragi 12,1 gram. Gua. Cuma saat. Gua kalau ragi-ragi fermentasi perjamuran gitu, yang usang-usang gua bisa. Ya tinggal finishingnya lah. Terus yang ngukur-ngukur Ngechat itu Boleh lah. Boleh. Ya, langsung rakit dulu Swin. Ayo, yang rakit. Dilihatin banget nih. Ya. Udah salah nih megangnya. Gue udah salah. Iya. Masukin dulu kayak Ininya ya? Iya. Iyalah. Salah dong. Ini Masukin dulu Swin, kebalik ke gini ngadepnya. Iya. Tadi tahu. Tadi nggak gitu ngadepnya dong. Kan harus salah dulu biar tahu yang benar. Lu diapain? Oh, ini nih. Tahu. Aduh, bro. Dalam bro. Dah. Nah, aman guys. Selanjutnya pencampuran. Berarti ini semua nih tuang. Sur gitu Ini doang. ada apaan tapi? Lontar. Iya, iya. Sari lontar. Lontar. Nira. Nira lontar. Eh, Sebanyaknya nih ya biar mabok. Sebanyak apa gulanya? Semakin tinggi gula, semakin tinggi potensi alkohol. iya ini gue tinggi banget nih. Semuanya. Guys, jangan dong. Jangan banyak-banyak, enggak Emang baik. harus semuanya ini. Tuh. Iya. Mana langsung? Sikat bongkeng. Ayo bego. Oh iya. Oh, ini bongkengnya udah pinter sekarang ya. Coklat. Udah. Udah, raginya nih. Aduh. Aduk dulu, diaerasi biar raginya dapat oksigen buat berkembang Aerasi? biak. Aerasi. Aduk dulu, terus Ini 20 kali melawan tuh jarum diciduk. jam. Diciduk. Clockwise. Hah? Oh biar airnya anginnya masuk. Iya. Yaudah. Biar Eh, gua nggak bisa nggak ngerti gimana guys. Tadi aduk Ini, doang terus iya, tarik ke jangan, atas jangan. gitu. Kemampuan IQ Frankie. Terus Teh tarik bro, teh tarik. Ya. Dia angkat tinggi, Frank, Angkat tinggi. tuh, tinggi. Oh, alah. Biar gelembung-gelembung gitu loh, Frank. Nah, Ya, itu mah enggak ada. Harus tinggi banget. ini Ada banget sih, gitu. Nah, 1. Ya, boleh lah. 20 kali ya. udah tuh 250. Udah 10 kali nih kayaknya. Udah. Bro. Nah, sekarang ukur Yuk. sampai 100 ml. Masih jauh, Masih jauh ya. Udah 100 nih. Enggak apa-apa sih. Udah, dari sini. Mana nih Mar? Celup aja ya. Ih,
Gini, lepas. Nah, tuh berapa dia? Bacaannya berapa? 90 ya? 90. 100 ya. Ya sudah dilanjutkan. Ya ini Ini dimasukin lagi sini. Ukur pH udah dong. diukur. Yang lainnya udah belum? Suhunya ini nih. Sumpah ini gua nggak ngerti ini gua. Ini udah di luar batas otak gua Ini ini. akurat kalau cairannya 20 derajat. Oh. Jadi masukin ke website itu suhu dianya sama 1090 nanti ketahuan angka sebenarnya tuh 19. Apa itu 1090? Dikali macam kalibrasi gitu lah. Apa itu? Scan relate. Masuk ke sini kan berarti kan? Iya. Udah nih 37,1. Oke, berarti angka sebenarnya bukan 1090. Berapa gitu? Kan gua harus pakai website-nya. Ini gua hitung dulu. Gua catat dulu. Ini nggak apa-apa ditinggal gini. Dibalikin aja. Oh dibalikin. Semuanya udah tahu semuanya udah mikir itu. Ditetesin kan ya? Apa dicelupin? Prank. Semuanya, Mas. Hah? Iya, satu Sampai sini. Cocok lagi sama ini. Mana sih yang berubah warnanya? Ini sini kan ada warnanya. Nih, berarti masuknya yang mana tuh? Ini tes buta warna apa gimana sih? Ini 0123 itu pH-nya ya? Ini yang nomor 3 nih, ini nomor 3. Berapa tadi? 12,1. 12. Udah dah. Enggak naik sumpah. Udah dah, biarin dah. Meledak mana? Ya. Kenapa langsung 2 dia mau nanti gua dah. Enggak apa-apa lah ya, lebih dikit. Panas bro. Bro panas bro. Panas, sumpah panas. Oh gitu. Ini tungguin 15 menit. Itu timer buat. Timer yo. Udah. Udah. Terus buka. Wah. Tuh, udah Enggak ada apa-apanya. Itu udah ada itu gelembung-gelembung udaranya. Itu si raginya. Udah. Gampang banget kerjaan lu, Ki. Keren gua. Yang penting gak nyangkut di bawah. Nah, terus tuang. Tuang semua. Tuh masih gak nyangkut kan tuh. Oh iya lah. Terus gimana nih? Maksudnya gitu. Tidak Masih bisa diselamatin bro. bisa Tenang aja, bro. tinggal di ini. Iya nggak apa-apa. Tinggal gini ini bisa Iya. santai. Oke. Terus diaduk dikit lagi biar dia ngambang-ngambang gitu. Yakin. Kita tunggu. Sembuh langsung gua. Aku langsung semua kan meledak. Apa belum? Emang belum? Emang nggak boleh? Airlock itu cuman berfungsi kalau ada airnya. Tahu nih. Jadi ngalangin tuh airnya. Nah. Nah ini ada tulisan ada garisnya nih. Itu batas maksimalnya. Ini ada tulisan jangan sok tahu. Segitulah. Oh nanti dia Oke. fluk gitu. Apa dulu nih? Kasih tahu apanya nih? Kasih tahu prosesnya. Ini ada bak 2 biji apa fungsinya? Jadi kan proses distilasi ini pakai dipanasin, menguap. Nah uapnya itu kan udara tuh. Iya dong. Dikondensasi lagi. Nah air dari sini tuh dikatasin. Jadi airnya kan agak dingin nih dibandingin sama uapnya. Kondensasi deh. Terus nanti keluar dari sini. Enggak tahu saya. Kondensasi itu apa sih bahasa standarnya? Pengembunan ya. Gak tahu gua, lu Dari- jangan nanya balik dong. Gue juga bukan anak IPA. Kondensasi apa sih bro? Kondensasi Nggak tahu. Woi kondensasi woi. Sederhananya gini kan, dia tuh dipanasin nih. Betul. Nah ini air nih buat apaan? Kenapa ada di sini? Buat kondensasinya itu. Jadi proses kondensasi itu terjadi bila ada perbedaan suhu. Kok bisa? Kan yang dipanasin situ, yang airnya di Kan di belum sini. dipasang semuanya. Emang ya kalau dipasang semua emang dia bakal ke sini. Itu ke Pengembunan. Oh, sugoi. Pengembunan. ada selang nih, ada pompanya. Oh. Pompanya itu buat pompa dari yang biru nih air dingin. Merah buat kelewat doang. Agak ke merah, yang merah tuh dari atas keturun dari bawah. Iya berarti kan di sini, ke situ, ke sini. Betul. Pas dia lewat, si pipa yang ini jadi dingin terus netesin. Iya, yang ini. Jadi airnya nanti bakal penuh sini, kelihatan sih. Hmm. Nah, yang harus lu usahain ini adalah karena masih manual, bagaimana caranya biar dia tetap penuh tapi nggak meluap. Kayak lu gimana caranya tetap penuh tapi tidak menguap? Jadi debit air yang masuk, air gue juga nggak tahu sih. Kayak ini tebak-tebakan tuh. Harus yang keluar pokoknya harus bisa itulah kejar-kejaran. Tapi nggak boleh sampai sini nih. Soalnya harus penuh terus, kalau nggak dia panas. Minum. Jadi ini yang akan dibuang ya kan? Dibuang. Iya buat Seberapa sih bisa. seberapa banyak dia dibuang? Sampai temperaturnya udah yang mulai kita tampung tuh yang enak tuh 91. Oh, Nanti tetap dipisah-pisahin. Nanti yang awal-awal tuh biasanya nggak dipakai. Itu yang di atas Itu alat apa, Sven? Ini Tuh. namanya Taruh di sini. apa namanya tadi? Coba ini caranya gimana nih? Coba Coba ajarkan. diambil kas dari sini.
ditutup jadi tuh biar merata, terus cari cahaya deh. Udah. Nggak hilal bro. Wah, hilal. Ini nama alatnya apa? Refraktometer. Refraktometer. 55%. Ini kadar alkohol 55%. Tuh. Nggak putih. Penampungan untuk diminum. Cukup segitu aja ya? Itu dibuang tuh. Ini banyak juga ya sayangnya. Sayang bro. Yakin nggak bisa kita sikat. Cium lah baunya. Nggak bisa kita sikat. Enggak sih. Iya makanya. Ini yang bisa diminum Udah mulai bisa diminum. setelah melewati 90 derajat Celcius. Jangan sih. Kira-kira Tunggu, nanti ntar. hasilnya ada berapa mili? Berapa kayak ginian? Yang 91 sampai 99 Yang bisa diminum. 300. Yang gue bilang 10% itu kan dari sekitar 3 liter. 300 ini 200 loh. Iya, Berarti itu sekitar segini lah ya. Itu keburu. Iya. Dikit banget ya? Iya, lumayan sedih. Seember itu bro. 2 minggu lagi bro. 2 minggu. Itulah kita harus menghargai alkohol. Bikinnya tuh susah. Makanya jangan ditegur di gitu. Nah, Udah jadi nih. Udah jadi setelah tadi itu semua. Tadi kita seember itu berapa mili? 3,4 liter. Ini Yang semua bisa nih? diminum, yang bagus cuman 3. Oh ini. Ini kenapa? Yang ini kan yang awal-awal yang tadi banyak racun dunia. Tapi alkoholnya lebih tinggi kan? Iya. Enak nih. Iya. Nggak gitu caranya. Tadi kan lu pisah-pisahin nih ada 100 mili pertama, 100 mili kedua. Heeh. Itu bedanya apa sih? Udah sih gue pengen pelajarin aja profil rasanya beda-beda nggak gitu loh. Oh. Walaupun nanti kan kalau udah produksi kan dicampur. Jadi sebutannya ini heads. Yang diambil tuh heart. Yang 91, 90 sampai 95 itu. Kepala jantung. Iya, yang enggak tail. Yang ini tuh bikin pusing, yang ini bikin jantungan. Yang tail yang buntut bikin apa? Gelitik aja kan. Oh iya. Hmm. Ini hasil karya kita nih, Bro. Hari ini. Gokil ya. Ini kan warna beda-beda nih. Ya. Iya. Ini bening nih mirip lah sama punya kita nih. Heeh. Ini kuning. Nah ini nih yang buat tempatnya. Ini dari aren, dari lontar. Dia masih pakai bambu gitu nyuringnya. Kan kita pakai tembaga gitu, pakai kompor, pakai pompa air segala. Dia benar-benar cuma tanah liat gitu. Kasih apinya api, ya masukin aja kayu apa aja. Terus bambunya kayak 5 meter gitu. Nah, ini kita Jangan bawa. diliatin gitu. Lalu Enak. pamit Ki. Ya, Bang. Kita udah dikasih alkohol. Oh ya benar. Kasih dulu. Iya, makasih Kak. Iya. Ya udah, kita cabut ke langsung ke studio, kita review si alkohol ini. Tinggi, Buatan tinggi. kita loh ini loh. Apa tuh? Kaosnya bagus banget. Bahannya bagus banget tuh, Bro. Iya dong. Coba ngadep Belakangnya dong. Dah, lu ngadep situ aja. Jangan dong. Sudah kembali nih bersama botol-botol apa itu di depannya? Hasil kita ini. Ini. Lu kemarin gimana akhirnya? Cerita dikit dong, kemarin ngapain aja lu? Oh iya. Jadi kemarin tuh kita datang ke rumahnya Mbak Selin ya. Heeh. Pertama diperkenalkan ininya dulu, nama-namanya Alat dulu. dan bahan. Nah, alat dan bahan, ingredient lah. Kayak praktikum lab dulu. Ternyata sih menurut gua gampang sih bikinnya ternyata. Nggak yang lama-lama gitu loh harus difermentasiinnya. Nah, setelah itu ditunggulah 2 minggu, proses itu yang agak rumit, yang mau dijadiin si apa nih arak ini nih, sopi. Iya, si sopi ini. Yang paling susah dari semua proses yang kemarin lu cobain yang mana? Dari awal susah, Pak. Hah, awal kan ngerakit dong si Aswin. Iya. Itu karena dari dia dari aja si Aswin yang ngerakit apa embernya itu aja udah susah gue lihat. Anjing lah. Kan si teman gue ini kan memang sedang ngeriset apa namanya minuman daerah gitu kan si Shopee, karena dia habis dari sana terus dia ngeliat oh prosesnya pakai drum pakai bambu gitu-gitu, terus ngukur kadarnya tuh nggak tahu gitu, susah. Akhirnya dia nyoba neliti bisa nggak ya dibikin di rumah. Terus ternyata dia nyari-nyari di forum dan ternyata ada sebutannya tuh moonshiners, kayak segala macam prosesnya itu dilakukan di rumah, terus alat-alatnya juga khusus yang memang bisa dipakai kompor doang, jadi memang secara ukurannya pun ya paling cuma seember kayak gitu-gitulah. Intinya ini sudah melewati beberapa kali percobaan dan yang kita buat di sini itu aman untuk dikonsumsi. Disclaimer dulu ya. Ya sudah, lu waktu nyobain arak ikut nggak sih? Nggak ikut ya? Ya sudah, silakan coba. Mungkin ini rasa baru buat lu. Aromanya, Bro. Kayak yang ini yang kita bawa dari Bali tuh. Arak. Ini gue cobain dulu ya, yang 17 sampai 20%. Tapi enak, Pak. Kayak bau tape. Kalau bau ini masih ada bau tape-tapenya lah nih. Ya kan memang dibusukin kayak tape dan peyem.
ya nggak terlalu kencang sih. Ya ini mah kayak air bro. Wih. Kayak air putih. Iya sih, ini kayak air putih sih bener kata Aswin nih. Itu kayak air putih tuh. Yang ini kayak air putih. Coba abisin segitu. Gak jadi. Jangan. Sebotol coba. Pahit, ya gitu aja maksudnya kayak air. Tapi ada pahit-pahit semua, wangi-wangi sake. Sake lagi, wangi-wangi tape. Iya mirip ini sih arak sih. Ada rasanya kok, rasa kayak sepet-sepet, iya sepet buah. Tapi ini emang nggak ada getirnya yang 20%. Angetnya enggak, pahitnya enggak ada juga, manisnya enggak ada. Wah, enggak approve. Kita coba yang langsung ke hard 3 ya Li ya. Ini 24 sampai 29% kira-kira. 24 sampai 29. Wah kalau ini pahit. Wanginya sama sih. Mirip. Ya mirip Tapi ada ngegerengnya nih. Kayak ada soda tuh ada gerak-geraknya. Ini enak sih, ada sepet-sepetnya. Ini lebih ringan. Ketahuan nih. Langsung tajam gitu hidung gua. Masih sama sih, baunya nggak terlalu pekat. Ini lumayan ada rasa alkoholnya. Maksudnya kayak semberiwing, kayak apa ya sebut ya, kayak rasa alkohol tuh berber di mulut kerasa. Yang tadi yang 17 kayak ya udah lewat aja gitu. Langsung panas aja, langsung hangat. Nah, kalau ini di mulut tetap ada rasa alkoholnya. Getirnya masih bisa diterima sama lidah. Terus ya udah enak sih di leher anget. Kita coba yang hard 2. 32 sampai 38. Wih, udah bobo alkohol doang ini. Gak ada buat tape-tapenya, bro. Ini harusnya yang paling enak sih, karena ini kan masih ada sisa-sisa awal. Ini tuh yang udah bener-bener clear, bisa diminum. Buh. Anjing, kenceng banget. Kok kayak ini ya? Bensin gitu loh. Sumpah. Udah nggak layak minum ini, bro. Nah, ini sama kayak yang 24%, tapi ini agak strong. Selayak minum arak kayak gini sih. Kan arak tuh biasanya 40% kalau nggak salah ya. Jadi tuh yang awal nih, ini enggak ninggalin bekas gitu di tenggorokan. Nah, ini udah lumayan ninggalin bekas di tenggorokan. Jadi kalau yang ini nih, yang 29, dia panasnya tuh lewat di tenggorokan dan bawah. Kalau yang ini panasnya tuh nguap. Jadi pas ditelan sebenarnya udah turun nih, tapi ada panas yang nguap ke atas. Kayak apa ya? Kayak vodka sih, mirip. Bedanya ada sepet buah. Itu paling tinggi tuh ya. Oh, ya udah. Cukup. Nah, ini yang paling berbahaya. Fuck. Belum selesai. Yang pasti kalau apa ya? Kalau Apa rasanya kasih testimonial dulu? kalau alkohol kenceng tuh ini biasanya tuh pas lu minum itu pasti dia kayak rebel gitu. Aftertaste ya kalau nyebutnya tuh ya. Panas di sini nih. Terus tadi pertama kali negup tuh ke hidung langsung kayak naik. Mau keluar dari hidung. Itu pasti tuh. Wah, nggak buat itu. Enggak, ini nggak bisa. Mungkin kalau lebih kenceng kayak gue pernah waktu itu cobain arak tuh pasti minum keluar di sini, keluar araknya keluar, kayak nggak mau ditelan, masanya kayak tenggorokan gue, jangan minum itu gitu. Lama loh ininya. Kalau kita minum kan pasti ada momen dimana lu nahan dulu kan. Nah ini nahannya lama nih, sampai akhirnya lu lepas gitu. Coba gitu lagi kali ya. Biar yakin deh. Iya biar yakin. No. Coba sih segini, banyak banget lagi. Kita coba lah ya. Hah? Megangnya harus
Enggak sih sebenarnya. Mungkin gini megangnya, pas gini tumpah. Enggak gini udah. Tunjuk Chris John nih ya. Wih, banget. Oh gila nih. Ya, Boleh. lifestyle bro. Ah ini mah buat gaya-gayaan doang sih kayaknya. Maksudnya apa ya, kalau misalnya kita kan biasanya kalau bisa ngumpul-ngumpul kan sambil minum tuh enak gitu ya, nyantuy, ngamer. Oh ini bahaya Itu sih. buat challenge-nya, Bro. Jadi maksudnya dari semua ini ya, yang bisa diminum buat nongkrong tuh ini doang. Ini tuh buat kayak gagah-gagahan gitu loh. Terus rasanya juga udah nggak berasa sih nih, nggak tahu aromanya hilang, apanya hilang, alkoholnya kayak tinggi gitu. Dari coba lu urutin dari yang paling enak sampai yang biasa aja. Udah urut nih. Oh, yang pertama yang paling enak. Ini paling enak sih. Ini sih paling enak menurut gua. Kalau yang ini tuh ini masih bisa diterima sih, dua ini nih kalau menurut gua. Ini pengennya yang enak aja gitu, harusnya sih ini dicampur Yakult mungkin enak karena sempet. Kalau ini tuh nanggung, kalau ini mungkin dibikin kayak versi mildnya lah. Kalau rokok kan ada yang versi Kretek. Ya ini mild. Nah ini nggak usah lah ini. Kalau dari rasa sebenarnya gue suka yang ini sih. Yang kedua tertinggi sebenarnya. Apa itu? Yang 300-38 karena secara apa ya, bau-bau tapenya tuh masih ada dikit. Tapi secara gue suka aftertaste-nya sih. Kayak anget di sini tuh sama anget di sini kayak enak aja gitu. Wih, anget gitu. Berhasil sih kalau menurut kita. Dari ini tadi udah syuting tuh udah sekitar 2 jam, dari jam 4 kan syuting. Aswin tuh yang pertama dan dia tidak kenapa-napa. Nggak ada Aswinnya. Dah. Kayaknya sih nggak kenapa-napa ya, sehat-sehat semua. Jadi ini berhasil dan aman karena steril juga proses pembuatannya. Woro-woro aja sih buat teman-teman kalau mau coba sebisa mungkin cari guru lah, cari tutor lah, jangan asal nyoba sendiri, takutnya ada zat-zat yang tidak diinginkan masuk dan itu bakal lu konsumsi gitu. Karena ini mau biar gimana juga ini kan bakal diminum. Kalau lu pengen bikin, cari pendamping lah, jangan coba sendirian, bener-bener sendirian tanpa kayak modal nonton di internet doang gitu. Kalau bisa sih jangan. Setelah lu akhirnya tahu cara bikinnya gimana, lu sudah nyobain juga, habis itu lu masih tertarik buat bikin lagi nggak? Jelas tertarik banget gue ini Shopee nih. Enggak sih. Mending bisnisnya aja lah. Habis ini berarti lu mau nyobain bikin pitch ya? Kalau bahan-bahannya memang kebeli sih, bisa Ya, jadi mungkin kita gitu. tunggu lah Niat nanti lah. dulu gitu. Siapa tahu Kita nanti tunggu ada lah. kita mencoba apa namanya tuak pitch Mr. Kinur. Kinur Drink. Kinur drink. Setelah ini apakah lu mau membuat lagi? Kalau membuat iya tapi mengkonsumsi mungkin tidak ya. Widih, pencitraan. Kenapa salah? Enggak kan? Nggak salah, Nggak salah nggak dong. Oke deh, terima kasih. Sampai jumpa di bukan tantangan sih, percobaan-percobaan pertama lainnya. Entah itu nanti minum lagi atau mungkin makan atau mungkin experience baru yang belum pernah kita lakukan. Saya pamit dan teman-teman juga pamit. Doakan kami semua semoga tidak kenapa-napa. Drink with responsible.